Halo, perkenalkan nama saya Christina Tia. Di sini saya akan membahas tentang isi dari buku Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum. Bagian 1. Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum. Bab 1. Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum. A. Pengertian pengantar ilmu hukum dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari gabungan kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar sendiri diartikan sebagai memperkenalkan pada objeknya, dan objeknya sendiri yaitu ilmu hukum. Jadi, pengantar ilmu hukum adalah basis atau dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri merupakan pengetahuan yang objeknya adalah hukum, yang mengerjakan perihal hukum dalam segala bentuk dan segala manifestasinya. A. Terus memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dan segala bentuk dan manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudensi, yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. C. Curson berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. C. Cabang-cabang ilmu hukum. Yang pertama, menurut J. Van Apeldoorn, ilmu hukum terdiri dari 3 bagian, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. B. Menurut V.L.G. Lemaire, ilmu hukum terdiri dari 4 bagian, yaitu ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. C. Menurut J.B.H. Bellevoet, ilmu hukum terdiri atas 5 bagian, yaitu dogmatik hukum, sejarah hukum, ajaran hukum umum, perbandingan hukum, dan politik hukum. D. Pendapat para pakar hukum. Dr. Suedjono Dirjosisworo SH menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap adalah pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap yang istilah semula digunakan di negeri Belanda. Di Indonesia, istilah ini dikenal sejak 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian pada hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. 4. Menjelaskan dasar dalam rangka studi hukum. Kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bagian kedua, bab 1, hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Arti hukum dari segi hukum, yaitu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas,
dan diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. B. Res berasal dari kata rectum, yang dari bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Dari kata res juga timbul istilah Gerechtigkeit yang merupakan bahasa Belanda atau Gerechtigkeit yang merupakan bahasa Jerman yang berarti keadilan. Jadi, Recht dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. C. Ius. Kata ius berarti hukum, yang berasal dari bahasa Latin yaitu eubere, yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung pokok pada kewibawaan. D. Lex. Kata lex ini berasal dari kata lexere, yang berasal dari bahasa Latin, yang mempunyai arti mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Profesor Dr. Randus P. Borst. Menurut Borst, hukum ialah suatu peraturan yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa bagi seluruh kelakuan atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. B. Menurut Profesor Dr. Randus van Kant, dalam bukunya yang terkenal yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, Van Kant yang berasal dari Belanda mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa atau melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. C. Peran dan fungsi hukum. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan tersebut berbeda-beda sehingga tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi timbulnya kericuhan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peran yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi dari hukum. Yang pertama, sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Keempat, sebagai fungsi kritis. D. Tujuan dari hukum. Menurut Dr. Randus Wirjono Projodikoro SH, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan menurut Profesor Subekti SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Sedangkan menurut Profesor Monsinyur Dr. Randus L.J. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. E. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum adalah sesuatu yang menciptakan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga jika aturan-aturan itu dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Di sini ada 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti filosofis, yaitu kekuatan mengikat dari keadaan hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. B. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang meningkat hakim dan penduduknya. C. Sumber hukum dalam arti historis.
yaitu tempat di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah dari segi historis. D. Sumber hukum dalam arti sosiologis. Faktor-faktor yang menemukan isi hukum positif seperti misalnya agama dan pandangan agama. F. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Yang pertama, ada hukum tertulis, meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil adalah hukum adat. Yang B, hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang wajib dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya. A. Hukum undang-undang adalah hukum yang ada dalam perundang-undangan. B. Hukum traktat adalah hukum yang diterapkan oleh negara-negara untuk mengadakan suatu perjanjian. C. Hukum adat adalah peraturan dalam kebiasaan adat istiadat. D. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena hakim. E. Hukum ilmu adalah hukum yang dibuat oleh para ahli yang berkuasa dalam pergaulan hukum. Yang kedua, berdasarkan kepentingan yang diatur. A. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. B. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar negara atau perlengkapannya. 3. Berdasarkan hubungan antar hukum. Yang pertama, ada hubungan antar hukum dan waktu, hubungan antar hukum dan tempat, hukum antar golongan, yaitu himpunan peraturan yang menentukan hukum mana yang berlaku yang menyangkut dua atau lebih hukum. D. Hukum antar agama adalah hukum yang mengatur perkawinan antar orang yang berlainan agamanya. E. Hukum privat internasional. Keempat, berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Yang pertama ada ius constitutum. Kedua, berdasarkan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Ketiga, ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Keempat, hukum objektif, hukum yang ada di dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kelima, hukum subjektif adalah hukum yang berlaku terhadap seorang tertentu. 5. Berdasarkan kerja dan sanksi. Yang pertama ada hukum kaidah, kedua hukum sanksi, ketiga hukum memaksa, yaitu hukum yang wajib ditaati dalam keadaan apapun, tidak dapat diberi kesempatan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Keempat, hukum tambahan adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. 6. Berdasarkan kekuasaannya. Pertama ada hukum nasional, hukum yang berlaku dalam wilayah negara tertentu. Kedua, hukum internasional, hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Ketiga, hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. 7. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum paksa. Hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, yang dalam keadaan apapun tidak dapat disampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum ini mempunyai kekuasaan mutlak atau absolut. B. Hukum tambahan. Hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bagian ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. A. Kaidah sosial, kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama, kaidah yang berasal langsung dari Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing yang berisi pembelajaran, batasan atau larangan, perintah dan tujuan, atau kaidah agama. Yang kedua, kaidah yang berisi ketetapan hidup yang muncul dari lingkungan dan pergaulan sehari-hari. Ketiga, kaidah tertua dan terasli
dan dikarenakan manusia adalah makhluk bermoral, maka kaidah sosial sudah tertanam dalam diri tiap manusia. 4. Memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan setiap manusia dengan karakteristik yang cenderung memaksa. B. Penggolongan kaidah. Kaidah kesusilaan dan agama yang digolongkan dalam tata kaidah dengan aspek pribadi. B. Kaidah hukum dan kesopanan yang digolongkan dalam tata kaidah aspek dengan kehidupan antar pribadi. C. Hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. A. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat, di mana yang pertama itu kaidah hukum dengan kaidah agama dengan kaidah kesusilaan, kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. B. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya yang saling bertentangan. Bagian keempat, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. 1. Subjek hukum. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pertama, manusia sebagai subjek hukum. Manusia memiliki hak dan kewajiban dan dilindungi oleh hukum. Contohnya, larangan terkait perampasan yang mengakibatkan kematian pedagang, misal perbuatan dan sebagainya. B. 2. Pengecualian. Subjek hukum terkecuali di antaranya adalah anak dalam kandungan, cakap hukum, binatang sebagai subjek hukum. 2. Objek hukum. Pertama, benda sebagai objek hukum. Biasanya, objek hukum adalah benda. Pengetahuan tentang benda terdapat secara luas pada buku 2 KUHP tentang hukum kebendaan. Manusia sebagai objek hukum. Manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajiban tidak dilenyapkan atau dicabut. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum atau kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Menurut hukum dan melanggar hukum. Contohnya kelahiran, kematian, jual beli, sewa menyewa, pembunuhan, dan lain-lain. Hukum tunggal dan hukum majemuk. Contoh hukum tunggal adalah hibah atau pemberian, sedangkan majemuk adalah dalam perjanjian jual beli atau terjadi tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang. Hukum sepintas dan terus-menerus. Contoh hukum sepintas adalah pembatalan perjanjian, sedangkan hukum terus-menerus adalah perjanjian sewa-menyewa yang berjalan bertahun-tahun. 4. Hubungan hukum. Hubungan antar dua atau lebih subjek hukum. Unsur-unsur hubungan hukum. Yang pertama, adanya orang yang hak kewajibannya saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antar pemilik hak dan pengembang kewajiban. 2. Syarat-syarat hubungan hukum. Yang pertama, timbulnya peristiwa hukum. Yang kedua, adanya dasar hukum. 5. Hak. Hak adalah hukum subjektif yang juga merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. 1. Teori-teori tentang hak. Pertama, hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Yang kedua, hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Ketiga, teori gabungan. 6. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Bukan perbuatan hukum adalah suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan hukum. Bagian kelima, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. 1. Antropologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola
sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Menurut David Hunter, antropologi merupakan sebuah ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang tak terbatas dari umat manusia. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19 sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Dalam antropologi, hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tetapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuatan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sosiologi hukum. Menurut Sarjono Soekanto, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antar hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari perorganisasian sosiologi dan hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. 3. Psikologi hukum. Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum yang pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Pendekatan psikologi terhadap hukum juga bermaksud untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. 4. Sejarah hukum. Suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah hukum umum. Salah satu keuntungan adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengetahuan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. 5. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, ekstata, dan teknik. B. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. 6. Tujuan perbandingan hukum, yaitu usaha mengumpulkan sebagai informasi mengenai hukum asing. 2. Usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. 7. Fungsi daripada perbandingan hukum. A. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. B. Fungsi praktik daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. C. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi psikologi. 8. Manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama, sebagai unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya suatu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat
dan unifikasi ini dapat bersifat nasional dan internasional. B. Bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Hubungan serta pergaulan diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional karena tidak ingin ada keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. C. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. D. Bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional.